Swastiastu. Sini saya akan membacakan materi tentang UUD Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 19 Agustus 1950. Yang pertama adalah latar belakangnya. UUD RI Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat adalah konstitusi yang digunakan di Indonesia pada periode singkat 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Undang-undang ini diberlakukan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar KMB. Yang pertama ada UUD RI. UUD RI lahir dari hasil Konferensi Meja Bundar KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam perjanjian tersebut, Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia namun dalam bentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. Hal ini bertujuan untuk memecah belah persatuan Indonesia dengan membentuk beberapa negara bagian yang berada di bawah pengaruh Belanda. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan RIS, dan sejak saat itu UUD RIS menjadi konstitusi yang mengatur kehidupan negara. Yang kedua ada isi dan struktur UUD RIS. UUD Republik Indonesia Serikat terdiri dari 197 pasal yang mengatur sistem pemerintahan federal. Berikut adalah poin-poin penting dalam UUD Republik Indonesia Serikat. A. Bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk negara Republik Indonesia berbentuk federal yang terdiri dari negara-negara bagian. Negara-negara bagian Republik Indonesia terdiri dari 16 negara bagian, antara lain negara Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sekitarnya, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia Timur, dan daerah-daerah lainnya yang memiliki otonomi sendiri. Kedaulatan berada pada pemerintah RI Republik Indonesia Serikat, tetapi hubungan luar negeri tetap di bawah pengaruh Uni Indonesia sampai Belanda. B. Ada hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, kebebasan persekutuan, dan hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang C. Hubungan dengan Belanda. Republik Indonesia Serikat menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda yang memiliki hubungan kerjasama dalam urusan ekonomi dan pertahanan. Belanda tetap memiliki kendali atas Irian Barat, sekarang Papua, yang belum diserahkan kepada Rizka. 3. Penyebab berakhirnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Masa berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat sangat singkat, hanya sekitar 8 bulan. Berikut beberapa alasan utama berakhirnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pertama, ada ketidakpuasan rakyat. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara federal karena dianggap sebagai upaya Belanda untuk memecah belah bangsa. Rakyat lebih mendukung negara kesatuan yang lebih mencerminkan sebagai Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, ada integrasi negara bagian. Banyak negara bagian seperti negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur memilih bergabung dengan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Yang keempat, ada ciri-ciri Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, ada federalisme. Negara berbentuk federasi dengan kedaulatan terpisah di tiap negara bagian. Yang kedua, ada sistem parlementer. Kekuasaan eksklusif berada di tangan Perdana Menteri dan Kabinet, bukan Presiden. Yang ketiga, ada dualisme parlemen.
adanya dua kamar, yaitu Senat dan DPR. Yang keempat, ada perjanjian internasional. Hubungan Republik Indonesia Serikat dengan Belanda diatur dalam kerangka Uni Indonesia Belanda. Yang terakhir ada signifikansi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Meskipun singkat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan konstitusi Indonesia. Periode ini menunjukkan upaya bangsa Indonesia untuk menegosiasikan kedaulatan penuh, sekaligus perjuangan pertahankan persatuan Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat membuktikan bahwa federalisme tidak sesuai dengan semangat perjuangan Indonesia, sehingga menjadi pembelajaran untuk kembali ke negara kesatuan melalui Undang-Undang Dasar Serikat 1950 dan akhirnya Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.